Selamat sore, sahabat-sahabat semua yang hadir di Ngobrol Sore Urban Farming hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020. Semoga menjadi sore yang membahagiakan buat kita semua, menjadi sore yang menyenangkan, yang dimana semua target-target kita bisa tercapai. Dan sore hari ini kembali saya menjadi sahabat semua untuk kemudian kita sharing, ngobrol seputar urban farming. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan di Instagram maupun yang di Facebook, silakan tinggalkan komentar Anda mengenai tema yang akan kita bahas sore hari ini, yaitu tentang pensiun dan urban farming. Nah, jadi sebelum saya bercerita lebih lanjut, boleh nggak sahabat-sahabat semua yang menyaksikan, baik yang di Instagram maupun yang di Facebook, boleh nggak sharing menurut teman-teman makna kata pensiun itu apa sih? Karena ini sangat erat kaitannya dengan yang mau saya sharingkan sebentar lagi. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal pensiun, tapi sebelum lanjut ngobrol, kayaknya kita perlu menyamakan visi atau menyamakan istilah terhadap pensiun itu sendiri, terhadap kata-kata pensiun. Kalau menurut teman-teman, pensiun itu apa? Boleh silakan tuliskan di kolom komentar. Jadi dalam seminggu ini, jadi kan saya katakanlah menjadikan hari Rabu sore ini, jika diberikan usia, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan juga diberikan koneksi ya. Kalau kemudian jaringan internetnya tidak mendukung, ya tentu antara menggeser jadwal atau kemudian mencari cara supaya platformnya jadi tetap bisa bisa sharing di dalam seminggu ini, karena memang saya menjadikan podcast ini, menjadikan sharing live ini menjadi seperti catatan perjalanan di dalam beberapa hari yang saya alami kurang lebih dalam seminggu ini. Katakanlah dalam seminggu ini saya ngapain aja terkait dengan urban farming ya, khususnya ya. Apa yang saya lakukan, insight apa yang saya dapat. Nah, dilalahnya kalau mungkin teman-teman melihat lini masa saya, baik yang di Instagram maupun yang di Facebook, saya itu baru selesai membantu men-sharing atau memasang instalasi hidroponik di rumah sahabat yang dilalahnya itu kami pernah satu training dulu. Jadi saya itu kenal hidroponik karena ditawarkan oleh kakak ipar tepatnya, Mas Aar. Itu suatu hari dapat informasi bahwa rumah hidroponik, kalau saya tidak salah nama lembaga trainingnya, itu diisi oleh Pak Roni Tanumiharja dan juga Bu Berta. Mereka berkolaborasi membuat sebuah training hidroponik di daerah Cibubur. Terus ditawarin tuh waktu itu saya, Nit, mau nggak belajar tentang hidroponik sekalian sama Mbak Lala, aku traktir gitu. Karena waktu itu Mas Ar sudah melihat saya mulai asik ngebon tuh. Jadi saya punya ya lahan sedikit di belakang, dan karena nggak punya tanah sebetulnya, jadi akhirnya nanamnya pakai polybag dan menggunakan sampah dari hasil olahan sampah rumah tangga. Nah, itu yang kemudian mungkin Mas Ar melihat saya ada ketertarikan dalam dunia urban farming, makanya saya menyibukkan di sana dan saya ditawarkan training itu. Ketika ditawarkan, ya saya dengan senang hati kan. Waktu belajar itu ternyata menjadi sebuah hal yang sangat menyenangkan sekali. Ketika kemudian saya eh, hadir di sana, terus melihat langsung, ternyata hidroponik bisa bisa sesimpel itu ya. Ternyata hidroponik ini adalah genre yang menarik buat orang-orang yang katanya nggak punya waktu, yang katanya takut sama yang uget-uget, yang cacing-cacing seperti itu, yang katanya pokoknya yang nggak suka yang kotor-kotor, yang makanya yang simple dan sebagainya. Hidroponik ini menarik sekali. Dan satu pesannya Pak Roni yang saya pegang sampai hari ini adalah ketika beliau tahu bahwa saya adalah seorang praktisi organik. Organik di sini artinya pakai tanah ya teman-teman, karena hidroponik itu adalah salah satu cara menanam dengan tanpa tanah. Nah, di situ Pak Roni berpesan kepada saya, oh bagus mas kalau sudah menjalani hidroponik, dijalankan dua-duanya ya.
karena dengan menjalankan dua-duanya maka kita mendapatkan kebijaksanaan dari dua-duanya. Dan betul, saya dapat dua-duanya. Jadi keduanya ini yang kemudian saya jalankan sampai hari ini, sampai kemudian ya mungkin sudah 5 tahun berjalan. Makanya saya bikin channel sharing-sharing ini untuk menjadi sahabat buat teman-teman yang katakanlah baru memulai. Bisa loh teman-teman menjalankan proses urban farming dengan apapun kondisi yang teman-teman sedang alami. Nah itu silakan jadikan channel ini sebagai sahabatnya teman-teman untuk berproses. Karena itu jangan sungkan untuk tinggalkan komentar, pertanyaan. Siapa tahu pengalaman saya bisa bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman punya kisah menjadi inspirasi juga buat saya. Jadi kalau saya katakanlah mencantumkan kata motifarmer di dalam flyer saya, itu sebetulnya bukan saya saja yang ingin memotivasi teman-teman, tapi saya sebenarnya juga butuh dimotivasi melalui kisahnya teman-teman. Nah, kembali ke training tadi. Nah, setelah kita lulus training, kita dimasukkan ke dalam satu grup WhatsApp waktu itu oleh Pak Roni, dan di sanalah kita kemudian ngobrol, sharing, berbagi apa yang dilakukan di rumah, starter kit apa, terus kemudian sayurannya udah seperti apa. Pokoknya kita sharing, dan grup itu masih ada sampai sekarang. Dan katakanlah ketika saya sudah mulai membuat instalasi hidroponik, di situ saya kemudian suka sharing tuh. Saya habis bikin nih, pasang di Bogor, pasang di Depok, pasang di Bekasi, pasang di Ngawi misalnya, atau saya sempat ke NTT dan sebagainya. Saya sharingkan di sana gitu. Nah, ketika saya sharing-sharing seperti itu kan, itu sepertinya membangun sebuah apa ya, brand gitu ya, atau kemudian melihat oh ternyata Mas Andito ini itu ternyata masih aktif berhidroponik dan masih bisa membantu. Nah, salah satu peserta trainingnya itu menjapri saya. Terus kemudian beliau ingin saya memasang instalasi hidroponik di rumahnya, nggak cuma satu tapi dua. Jadi ada dua instalasi hidroponik yang kemudian saya pasang kemarin di daerah Bekasi. Yang satu ukuran 1,5 meter NFT, yang satu ukuran 1 meter NFT. Nah, yang 1 meter ini sengaja dipasang di depan rumahnya, yang 1,5 meter di belakang rumahnya. Yang 1 meter ini tujuannya untuk pada hari itu menjadi sarana edukasi buat sahabat-sahabatnya yang diundang datang ke rumahnya untuk kemudian nih lihat nih, ada loh metode tanam hidroponik ya, tentu dengan walaupun yang datang nggak banyak, sekitar 10-an orang, dengan metode new normal sekarang ya, artinya pertemuannya, tempat duduknya dijarakin, kita pakai masker, hand sanitizer sudah disediakan, jadi sedapat mungkin menjaga jarak, pakai protokol kesehatan, tapi tetap informasi bisa disampaikan. Nah, akhirnya tapi sebelum saya memasang instalasi atau sharing, nah kan saya ngobrol-ngobrol dulu nih sama sahabat saya ini yang kebetulan beliau baru saja pensiun dini. Jadi sebenarnya belum waktunya pensiun, tapi karena beliau melihat ingin memiliki waktu yang lebih banyak untuk anaknya, dan merasa bahwa kegiatannya di sebuah perusahaan multinasional sepertinya cukup menyita waktunya. Dia bisa sampai bilang 7 hari 24 jam waktu kerjanya dia. Jadi betul-betul ingin banget istirahat. Dilalah ada COVID-19 ini, dan sekalian deh jadi momen untuk kemudian beliau tidak melanjutkan pekerjaannya dan memasuki masa yang disebut pensiun. Nah, jadi bersama sahabat saya yang di Bekasi ini, saya ngobrol banyak tentang pensiun, tentang apa yang beliau ingin lakukan dan sebagainya. Dan serunya di rumah sahabat saya ini, memang beliau ternyata memang penggemar urban farming ya. Ada Budi Kamber, ada kolam nila, terus beliau piara hewan, ada burung kakatua, ada piara ikan, terus beliau punya gazebo yang kemudian lagi nanam aneka bibit. Jadi sebenarnya memang sudah senang tanaman gitu. Dan saya melihat beliau begitu menikmati kesehariannya gitu. Oh iya, oke juga gitu. Nah, tidak lama setelah itu, sahabat semua, saya dihubungi oleh sahabat saya lagi. Jadi pertemanan ini memang membahagiakan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa silaturahmi itu memperpanjang usia dan memperpanjang rezeki, itu benar banget. Saya ngerasain sekali.
saya merasakan betul bagaimana ketika kita bersilaturahmi itu betul-betul uh, karena kita jadi bersemangat, terus kemudian kita memang benar-benar ingin sharing ya, berbagi ya, tentu di convert jadi rezeki buat kami masing-masing. Saya dapat rezeki uang misalnya, terus kemudian yang saya bantu dapat rezeki barang dan sebagainya. Jadi ada pertukaran rezeki yang terjadi dengan silaturahmi. Nah, sahabat saya ini saya kenal sekitar 3 tahun yang lalu, waktu zamannya PON, Pekan Olahraga Nasional. Saya kenal beliau sebagai salah satu atasan saya. Jadi waktu itu saya ingin mencari pengalaman berjejaring, ikut di dalam salah satu timnya KONI untuk mencatat perjalanan pertandingan. Nah, di situ saya ketemu sama beliau. Beliau kemudian mengontak saya karena mendengar saya memang seorang urban farming. Terus beliau juga pernah pesan komposter, jadi beliau ada di dalam grup Sahabat Rumah Hijau. Saya ditawarkan untuk mengisi sebuah sekarang kan lagi zaman new normal kan. New normal itu artinya kita banyak sharing-sharing secara online seperti ini. Jadi kita bisa menginspirasi walaupun dari rumah saja. Nah, beliau punya jaringan untuk teman-teman yang mau pensiun maupun yang sudah akan pensiun. Gimana ya? Jadi ada yang pensiun, ini kita dalam konteks pekerjaan ya teman-teman. Ada yang pensiun karena memang usianya sudah mau sampai, ada juga yang pensiun karena dipaksa keadaan, katakanlah disebut sebagai PHK misalnya. Artinya kan mereka sebenarnya butuh solusi untuk apa nih kegiatan mereka yang selanjutnya. Nah, karena itu sebenarnya pertanyaan pertamanya adalah menurut kau teman-teman yang di sini, pensiun itu apa sih maknanya gitu. Karena ya tentu di dalam dua kategori yang saya ketemukan dalam seminggu terakhir ini, tentu pensiun di sini adalah selesai dari satu pekerjaan dan memasuki sebuah masa di mana masa ini berbeda sekali dari yang sebelumnya. Kalau pensiun secara usia kan kayak kesannya kemudian tinggal menikmati hari tua. Saya malah dulu suka pernah katakanlah dapat sebuah mindset gitu ya, bekerja lah yang baik-baik supaya kemudian punya pensiun. Waktu itu saya belum terlalu ngeh loh pensiun itu apa, baru ngeh ketika kemudian oh ternyata uang pensiun itu diambil dari gaji kita sendiri ya. Jadi bukan dikasih, tapi sebenarnya sesuatu gaji dari kita yang ditabung yang kemudian nanti akan dikeluarkan pada saat kita sudah tidak bekerja lagi. Sebuah cara untuk mengamankan diri di masa tua, dan ya oke saja. Cuma buat saya pribadi saya jadi melihatnya oke gitu. Uh, Pensiun ini sepertinya akhirnya tergantung gimana cara kita memaknainya ya. Bagaimana cara kita memaknai dari pensiun ini. Nah, kemudian disitulah saya kemudian melihat oke, ini jadi kesempatan saya untuk berbagi manfaat lagi, berbagi semangat lagi. Oh ya teman-teman, kalau misalkan suara saya kurang terdengar atau seperti apa, tinggal di-sharingkan lagi ya. Bersyukur nih kayaknya di Instagram masih ada yang komen, masih bertambah, jadi mudah-mudahan koneksinya masih oke. Di StreamYard juga sepertinya juga masih oke. Nah, jadi makanya pertanyaan saya pertama, menurut teman-teman pensiun apa sih maknanya? Saya sapa dulu ya buat teman-teman yang ada di Instagram yang sudah hadir. Ada Kak Wiranti, Kak Wulan, Kak Arya Bagus, Bro Bona nih, Kak Froto ID nih. Oke, ada Kak Sisi Francisca. Ini keluarga hebat dari keluarga Kusmayadi. Ada Kak Dewi, Bro Agi sama Kak Deti. Kalau di Instagram bilangnya pensiun itu pensiun kalau buat ibu rumah tangga mungkin kalau setelah anak-anak udah gede, mandiri, sehingga ibu-ibu sudah tidak ada kesibukan khusus setiap hari untuk anak-anaknya. Bisa juga ya Kak Bulan ya, pensiunnya ibu rumah tangga gitu. Karena kalau Kak Bulan ini salah satu ibu rumah tangga inspiratif, wong anaknya ada 7, usianya dari yang kuliah sampai yang masih usia 7 tahun. Jadi keren insight-nya gitu. Jadi ketika nanti anak-anak sudah gede, berarti masuk pensiun ya Kak Bulan ya. Nah, nanti ada pertanyaan selanjutnya, saya mudah-mudahan bisa dijawab. Kalau di StreamYard, ada coach saya nih, katanya masa habis kerja seseorang. Siap coach. Nah, kita lihat juga saya mau lihat di Facebook saya yang secara langsung hadir. Apakah ada yang komentar lagi? Oke, belum ada yang komentar lagi. Oke, sip. Ya.
Jadi buat teman-teman, pensiun itu bisa dibilang memang selesai sebuah masa kerja atau sebuah urusan yang biasa dilakukan, terus kemudian masuk kepada babak yang selanjutnya ya. Nah, kurang lebih memang seperti itu sih teman-teman. Pensiun itu artinya kita memasuki babak baru. Kalau saya memaknainya seperti itu. Jadi kalau ada yang memaknai pensiun itu sebagai saatnya menikmati hari tua, oke. Menikmatinya bagaimana nih? Jangan-jangan menikmatinya tinggal duduk-duduk saja, baca koran saja, tetapi kemudian tidak belajar lagi, tidak melakukan sebuah hal yang positif lagi. Nah, teman-teman, saya mau sharing sedikit informasi yang saya dapat seputar kalau teman-teman tahu, negara mana sih yang kemudian memiliki usia harapan hidup paling tinggi atau paling panjang? Kalau tidak salah, negara Jepang ya. Nah, tapi di negara Jepang sendiri ada sebuah daerah yang disebut Okinawa, itu adalah yang memang harapan hidupnya lebih tinggi lagi. Banyak sekali usia-usia lanjut, katakanlah usia di atas 70 tahun, 80 tahun yang masih aktif bekerja. Jadi masih bertani, masih bekerja di department store, masih kemudian jadi tukang sampah dan sebagainya, mengurusi sampah, bertani dan sebagainya, jadi nelayan. Mereka masih sibuk bekerja. Dan ketika saya pelajari, ternyata ada beberapa tips di sana kenapa kemudian teman-teman di Okinawa itu bisa usia panjang umur. Jadi sebetulnya kalau buat saya pribadi sih sahabat semua, tentu teman-teman boleh komentar apakah sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Kalau buat saya bukan masalah seberapa panjang usianya. Kalau buat saya ya. Jadi ya karena kan saya lagi kita nggak tahu jatah usia kita gitu. Kita nggak pernah tahu apakah setelah saya sharing ini ternyata jatah usia saya selesai, terus kemudian dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dicukupkan usianya, kita nggak pernah tahu. Atau kemudian saya dapat jatah hidup 20-30 tahun lagi, we never know, kita nggak pernah tahu. Karena tidak pernah tahu, makanya semangatnya kan adalah memberikan yang terbaik di momen apapun yang bisa kita lakukan, kan seperti itu ya teman-teman. Nah, saya melihat ketika kemudian kita ingin memaknai seperti itu, maka kita di dalam masa pensiun itu atau masa-masa memasuki babak baru kehidupan kita yang baru, kita perlu memiliki apa yang disebut sebagai tujuan. Bisa disepakati ya sahabat semua ya, kita perlu punya tujuan yang setiap hari membuat kita berpikir, oke, kita mau mengerjakan ini, oke, besok mau ngapain ya, oke, saya waktu seminggu atau 2 minggu saya punya target, misalkan selesai membaca buku, maka besok saya harus menyelesaikan berapa lembar dan sebagainya. Atau dalam urusan urban farming, maka sebetulnya apa sih sebetulnya yang akan ditawarkan ketika teman-teman memiliki keasikan di dalam berurban farming atau memiliki tanaman-tanaman Anda sendiri di rumah yang Anda tumbuhkan dan yang Anda rawat. Makanya saya kadang suka dapat japrian gitu ya dari entah kakak kelas, abang kelas, atau teman-teman yang lain, Mas bisa nggak pasangkan instalasi hidroponik untuk orang tua saya yang sedang masuk masa pensiun gitu. Ya karena supaya apa? Supaya ada kegiatan. Nah itu sebetulnya sebuah tujuan baik dari anaknya, supaya apa? Setiap hari ada kegiatan. Saya jadi teringat film The Life of Pi, jadi tulisannya PI gitu ya, tentang seseorang yang terdampar di tengah lautan, tapi dilalah terdamparnya nggak sendirian, terdamparnya itu bersama seekor harimau. Jadi setiap hari itu dia gimana caranya supaya dia nggak dimakan harimau, maka dia perlu katakanlah berburu ikan, mancing ikan segala macam supaya apa? Supaya dia nggak dimakan, supaya kemudian ikannya bisa diserahkan kepada si harimau itu. Sampai kemudian singkat cerita mereka akhirnya ketemu daratan dan akhirnya mereka terpisah. Disitulah dia merenung, oh iya ya, ternyata yang membuat aku tetap hidup itu adalah karena dua hal. Pertama, aku punya tujuan, setiap hari aku harus ngasih makan harimau ini. Yang kedua, aku waspada, jadi selalu alert gitu. Jadi kalau misalnya ketidurannya kenyenyakan, bisa-bisa
terekam nih gitu. Jadi betul-betul setiap hari itu ada tujuan dan ada sebuah hal yang dia waspadai. Dia pikirkan gimana caranya supaya kemudian aku bisa survive. Nah, katakanlah kita memasuki masa pensiun, atau ada teman-teman di sini yang katakanlah sudah pensiun atau yang sedang menonton video tayangan ulang ini ya, baik yang di Instagram, di YouTube, di Facebook, atau di podcast yang saya sharekan ini, mungkin sedang memasuki masa pensiun. Pensiun itu katakanlah sudah tidak bekerja lagi, berarti di tempat sebelumnya. Nah, yang perlu Anda miliki menurut saya, dan ini sebetulnya sedang saya pikirkan, karena kebetulan saya memang, kalau saya pribadi sih, karena memang sudah sejak awalnya adalah pengusaha, ya setiap hari selalu memikirkan hari ini ngapain ya, besok ngapain lagi ya, target berikutnya apa lagi ya, seminggu ke depan proyeknya apa ya, dan sebagainya. Itu sudah menjadi kebiasaan saya gitu. Apalagi kemudian saya ketemu dengan para mentor bisnis maupun pengembangan diri yang kemudian tidak jauh berbeda, mengajak setiap hari harus punya tujuan, baik tujuan jangka panjang, menengah, maupun yang setiap harinya gitu. Nah, saya membayangkan sahabat semua, kenapa judulnya di sini adalah pensiun dan urban farming. Saya berharap, saya merasa, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi sebuah solusi buat teman-teman yang katakanlah sedang pensiun, bahwa urban farming ini memberikan sebuah tujuan buat teman-teman semua. Tujuan agar setiap hari teman-teman yang sedang pensiun ini itu bisa memiliki sebuah goal, sebuah hal yang ingin dilakukan setiap hari. Katakanlah contoh ya, misalkan katakanlah jadi pilihan urban farmingnya bisa boleh macam-macam teman-teman. Mau aquaponik yang mengkombinasikan ikan dengan tanaman, mau organik yang katakanlah full menanam di tanah, bisa di polybag ataupun di tanah. Ada juga bisa bikin katakanlah istilahnya itu pot-pot di atas tanah gitu ya. Jadi bikin bedengan atau bikin bak yang cukup besar yang itu diisi tanah, dan itu kemudian baru ditanamkan kalau tanahnya kurang subur atau kurang bagus buat bertanam. Atau kemudian teman-teman mulai belajar memilah dan mengolah sampah rumah tangga misalnya, itu pun juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan. Atau hidroponik. Nah, kenapa hidroponik saya taruh di paling belakang, karena dari sisi effort, dari sisi katakanlah yang perlu Anda lakukan setiap harinya, hidroponik jauh lebih simpel. Di sini ada Kak, kalau di Instagram ini ada Kak Sulistiani Wulandari namanya, kalau di Facebook ada dengan nama yang sama, Kak Sulistiani Wulandari. Tadi barusan saya terlihat sepintas lini masanya, weh, anaknya lagi pegang sawi samhong, weh, ukurannya ketutupan tuh mukanya sama sawi samhongnya. Hidroponik memang bisa begitu, sahabat semua. Dengan upaya yang sangat sederhana, yang sangat simple, sangat ringan. Ringannya seperti apa sih? Ringannya betul-betul setiap hari teman-teman tinggal ngecek airnya masih mengalir atau tidak, cek nutrisinya, kalau kurang ditambahkan, kalau kelebihan ditambahkan air. Setelah itu udah tinggal gitu. Katakanlah sibuknya, nanti sibuknya biasanya ada 2 fase nih. Nah, Kak Bulan sih tahu. Sibuknya ada 2 fase. Yang pertama adalah fase ketika kita membibit, ketika kita mengisi instalasi kita. Yang kedua adalah fase ketika panen. Nah, 2 fase itu tuh sibuknya. Jadi tinggal kemudian kita mengatur ritme gimana caranya instalasi kita nggak pernah kosong. Jadi ketika ini dipanen, kemudian di sini bisa langsung dimasukin nih bibitnya seperti itu. Nah, artinya apa? Setiap hari sahabat-sahabat yang katakanlah sedang memasuki usia pensiun, ada sesuatu yang teman-teman bisa lakukan, bisa pikirkan. Katakanlah seperti ini. Tentu setiap sahabat-sahabat semua punya cerita pensiunnya masing-masing ya. Boleh ya di-sharingkan loh teman-teman, tinggalkan di kolom komentar di baik di Facebook maupun di Instagram, apa pandangan teman-teman terhadap pensiun dan urban farming, apakah bermanfaat atau apa insight yang teman-teman bisa sharingkan di sharing kita kali ini. Nanti saya bacakan kalau kemudian ada yang meninggalkan komentar. Kalau saya melihat seperti ini teman-teman, apa sih tujuannya kita menikmati hari tua? Kan untuk sehat ya. Kalau saya pribadi, salah satu goal hidup saya ingin katakanlah apabila Yang Maha Kuasa memberi saya kesempatan usia panjang, saya ingin badan saya tetap sehat. Saya ingin tetap
bisa membahagiakan orang-orang di sekitar saya gitu. Jadi dengan kehadiran saya, orang-orang bisa berbahagia dengan cara apa? Ya dengan cara saya bisa mengurus diri saya sendiri, saya bisa punya kegiatan, saya asik dengan apa yang saya lakukan. Nah, salah satu yang asik dilakukan apa sih yang kemudian bisa tidak hanya bermanfaat buat diri sendiri tapi orang lain? Salah satunya urban farming. Apalagi kalau teman-teman punya instalasi hidroponik yang katakanlah misalnya yang paling simpel yang saya punya itu kan yang versi versi pemulanya itu DFT 20 lubang misalnya. Jadi dalam waktu sebulan kita bisa dapat 20 tanaman. 20 tanaman itu kalau misalnya katakanlah sekali panen dipanen semua, 1 kilonya katakanlah dapat 5 lubang misalnya, maka kita bisa dapat sekitar 4 sampai 5 kilo sayuran per bulan. Nah, itu kan seneng banget. Katakanlah misalkan teman-teman yang pensiun sekarang tinggalnya terpisah dari anak-anaknya misalnya. Dan mungkin ya memang seperti itu jalan yang terbaik buat Anda sekeluarga, dalam artian ya ketika anak-anak, saya sih udah membayangkan begini ya teman-teman, saya tuh ketika ngobrol soal pensiun saya membayangkan apa yang akan terjadi sekitar katakanlah 15 sampai 20 tahun lagi. Anak saya yang paling besar usianya 10 tahun. Katakanlah 15 tahun lagi dia berkeluarga. Ada adiknya selisih 4 tahun. Ya selisih 2 tahun. Katakanlah tidak lama dari itu, katakanlah masing-masing sudah berkeluarga. Tentu mereka berhak memiliki kehidupannya gitu. Dan saya merasa saya sebagai orang tua, tugas saya sudah selesai menghantarkan mereka sampai kemudian bertemu pasangan hidup yang mereka impikan gitu, yang mereka harapkan, yang mereka pilih sendiri gitu. Dan apa yang terjadi di kehidupan rumah tangga mereka ya itulah ceritanya mereka. Nah, saya masih punya cerita yang belum tamat nih gitu. Nah, saya sih berharap saya tetap bisa berbahagia dengan diri saya sendiri, saya tetap bisa bermanfaat. Pengennya sih ya siapa tahu 15 tahun dari sekarang masih tetap ada nih channel sharing urban farming seperti ini gitu, yang kemudian setiap minggu menjadi momen kita ngeriung, ngobrol-ngobrol seputar urban farming, sharing-sharing. Karena bisa jadi kan teknologinya berbeda ya sahabat semua, yang terjadi di sekarang nih di tahun 2020 dan yang akan terjadi di 15 tahun yang akan datang. Siapa tahu ekspor sayurnya udah ke bulan atau ke planet yang lain gitu. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Tapi dimanapun kita berada jelas kita pasti akan butuh makan. Mau tinggal di bulan kayak mau tinggal di Mars, tetap kita akan butuh makan. Nah, kembali ke dalam topik pensiun. Apa sih yang sebenarnya diharapkan dari seseorang yang kemudian sudah pensiun, atau katakanlah kita punya orang tua yang pensiun? Apa yang kita harapkan? Tentu berharap tubuh orang tua kita tetap sehat, atau tubuh Anda yang sedang pensiun saat ini tetap sehat. Nah, ternyata salah satu kuncinya yang saya pelajari adalah memang setiap hari temukan sebuah tujuan yang sangat dalam, sangat kuat, sehingga teman-teman mau melakukan itu setiap harinya. Saya contohkan misalkan saya deh, setiap hari yang saya lakukan adalah ketika bangun pagi, kalau saya bangunnya cukup pagi, katakanlah di pukul pagi itu misalnya saya sudah menjurnal, saya menulis apa yang saya rencanakan hari ini dan kemudian apa yang akan saya lakukan, apa yang saya syukuri juga yang terjadi hari kemarin. Nah, ketika matahari sudah mulai muncul, baru tuh saya menyapa tanaman-tanaman saya. Biasanya saya cek bibit-bibit saya, ada yang dimakan tikus nggak, ada yang dimakan kutu apa segala macam, atau ada berapa nih dari satu bak tray ini. Dari katakanlah saya punya tray itu bisa menampung sekitar 90 bibit gitu. Dari 90 ini berapa nih yang kemudian sprout, berapa yang kemudian tidak tumbuh sehingga saya bisa tanam ulang lagi di situ. Itu saya lakukan setiap hari dan itu memberi saya sebuah tujuan. Tujuan yang mungkin kelihatannya sederhana tapi setiap hari menggerakkan sahabat semua. Nah, itu yang saya harapkan teman-teman, katakanlah yang saat ini sedang menjelang masa pensiun, sudah pensiun, atau punya orang tua yang sedang pensiun. Ini salah satu poin yang mungkin perlu dipertimbangkan, yaitu tujuannya adalah memberikan tujuan kepada orang yang katakanlah sedang pensiun untuk kemudian tetap memiliki apa yang ingin dapat mereka lakukan setiap hari. Saya sharing sedikit tentang orang tua saya. Salah satunya ibu saya itu masih bersemangat untuk kemudian menjadikan majalah Asri Nesia
itu sebagai sebuah media untuk berbagi. Nah, itu setiap hari beliau memikirkan gimana caranya, walaupun katakanlah sekarang dunia cetak sudah tidak relevan lagi, tapi kemudian beliau memikirkan gimana caranya nama Asri Indonesia ini tetap bisa kemudian menjadi media yang setiap hari bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, itu menjadi sesuatu yang beliau suka obrolkan, menjadi bahan diskusi. Kadang nggak buat diskusi juga, ya udah beliau sharing, kami mendengarkan, karena dan saya melihat ini yang membuat ibu saya bersyukur tahun ini kalau dikaruniai panjang umur, maka sudah memasuki usia ke 69 tahun dan tapi masih bersemangat gitu. Nah, ini yang kemudian saya pikir, saya rasa, saya membayangkan buat teman-teman yang sedang memasuki masa pensiun, akan memasuki masa pensiun, yang perlu Anda pikirkan bukan hanya ketahanan finansial Anda, tetapi juga apa yang akan Anda lakukan pada masa itu. Urban farming bisa jadi salah satunya. Nah, mau menjadikan urban farming sebagai salah satu momen atau hal yang bisa Anda lakukan setiap harinya, sahabat-sahabat semua, silahkan dipertimbangkan. Silahkan googling, cari di internet, banyak banget yang men-sharingkan seputar tips-tips urban farming, hidroponik, aquaponik, budi kamber dan sebagainya. Silakan teman-teman, silakan googling saja. Dan kalau ketemu channel YouTube saya, misalnya di YouTube-nya #rumahhijaunet, atau kemudian di Instagram saya di @wahyandito, atau di Facebook ini juga di @wahyandito, ada fanpage juga di Rumah Hijau, dan nanti juga ada di podcastnya ini juga saya share lewat Anchor FM, yang kemudian nyata sama Anchor di share juga ke Spotify, terus ada beberapa channel podcast yang lain. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan kemudian bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Begitu sahabat semua, makanya kenapa sih kata-kata pensiun itu menjadi cukup akrab terdengar di diri saya beberapa hari ini. Ternyata memang menjadi salah satu topik yang cukup hype ya, cukup diomongkan di masa-masa pandemi ini gitu. Ada yang pensiun karena memang sudah waktunya, ada pensiun yang terpaksa pensiun. Nah, sahabat-sahabat semua ada di posisi yang mana, sedang berada di kondisi yang mana. Kalau teman-teman sudah menjadi orang-orang yang setiap hari sudah punya tujuan, wah aku mau melakukan ini besok. Nah, sebetulnya teman-teman bukan masuk di kategori pensiun. Teman-teman sedang di dalam kategori orang-orang yang beruntung karena setiap hari memiliki tujuan, memiliki goal yang ingin teman-teman wujudkan. Nah, dengan memiliki instalasi katakanlah urban farming di rumah, maka tujuan itu bertambah karena itu sesuatu yang bermanfaat kan buat teman-teman setiap harinya. Ya, semoga sharing ini bermanfaat. Kita lihat lagi apakah sudah ada komentar di Instagram. Kayaknya sudah makin banyak nih yang bergabung. Ada dari Rumah Inspirasi ikut hadir, ada Kak Aristika, Kak Rahma, Yayasan Rumah Pelangi, ada info Bitcoin, ada Bro Iwan Hindra Sosiolog. Silakan Mas Bro, kalau mau tanya boleh banget. Silakan loh, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Monggo loh Mas Bro kalau mau ditanyakan. Pikiran tenang maksudnya apa nih? Maksudnya pengennya pensiun itu pikirannya tenang, betul. Saya merasa pikiran itu tenang ketika kita tahu tujuan kita mau kemana. Bayangkan aja, misalnya kayak teman-teman naik taksi deh gitu. Naik taksi, ketika ditanya sama supirnya, Mas mau kemana? Jalan dulu aja deh gitu. Emang kemudian jadi tenang gitu. Setelah kemudian lihat argonya ngintip lagi, udah 10.000 nih, udah 30.000 nih, wah kayaknya perasaan nggak tenang. Tapi ketika teman-teman tahu tujuannya, oke saya mau ke Surabaya nih ketemu sama Bro HS misalnya, karena kan Bro HS salah satu tokoh marinir angkatan laut di Surabaya ya Bro ya. Nah itu saya udah tahu nih, oke saya akan bayar sekian ratus ribu untuk menuju ke sana, no problem, kita akan saya bayar karena saya tahu tujuannya. Itu membuat tenang salah satunya. Nah jadi ketenangan bisa kita dapat ketika kita tahu apa sih tujuan hidup kita gitu. Keren kan? Nah, itu bukan kata saya ya, itu kata buku-buku yang saya baca, buku-buku pengembangan diri, motivasi yang saya dengarkan lewat podcast. Itu yang mau saya sharingkan dan saya kolaborasikan dengan urban farming, karena setelah dipikir-pikir dan dijalani, memang
alam semesta inilah yang mengajarkan banyak hal kepada kita, yang kemudian disadur dan menjadi buku-buku motivasi seperti itu. Katakanlah seperti kebijaksanaannya misalnya, kita tidak bisa memaksa sesuatu yang belum bisa dipanen pada waktunya. Misalnya kita nanam kangkung, pengennya seminggu panen, gimana bro? Iya, oke, sampai hari ini saya masih belum dapat tuh metode yang seminggu langsung panen, kecuali nonton di Doraemon. Doraemon punya tuh alat seperti itu, mempercepat waktu gitu. Tapi sampai hari ini secara sunatullah masih harus menunggu 3 sampai 4 minggu baru Anda bisa panen kangkung, dengan catatan dirawat sesuai prosedur, dijaga dari hama, disiram setiap hari dan sebagainya, jemur matahari yang cukup, dan lain-lain, semua tips-tips urban farming itu. Kalau tidak, ya gimana kita mau menikmati hasilnya gitu. Jadi semua ada stepnya, semua ada tahapannya. Coba lihat di Facebook, sudah ada yang komen lagi nggak ya? Oke, ya sahabat-sahabat semua, sekali lagi terima kasih sudah ikut hadir di ngobrol sore urban farming ini. Sekali lagi saya mengajak teman-teman, baik yang khususnya nih konteksnya buat teman-teman yang bekerja dan kemudian menganggap bahwa ketika selesai masa kerja itu artinya masuk ke dalam pensiun gitu. Nah, yang akan pensiun atau yang sedang menganggap dirinya sedang di masa pensiun, kalau saya kan jujur, saya sudah menyiapkan diri untuk tidak merasa pensiun gitu, karena ya belajar dari banyak mentor saya, dari orang-orang yang berusia lanjut tapi masih sangat sehat. Ternyata kuncinya apa? Mereka selalu punya sesuatu yang ingin mereka lakukan setiap harinya gitu. Katakanlah ya ibadah termasuk itu kan. Misalkan teman-teman yang muslim menargetkan bisa menyelesaikan membaca Qur'annya atau menghafalkan surat dan sebagainya, itu adalah sebuah target, dan itulah yang kemudian menjadi sebuah hal yang membuat jantung kita berdetak kencang lebih cepat dari biasanya. Oh iya, besok saya mau nanam nih. Oh iya, besok aduh belum dikurung nih, nanti tikus makan dan sebagainya. Itu membuat kita menjadi lebih sehat, sahabat semua. Jadi apakah urban farming menjadi bagian dari hal yang bisa membuat Anda sehat, wahai para pensiunan? Siapa tahu, teman-teman. Selamat belajar, selamat terus mengupgrade diri dalam hal urban farming. Siapa tahu apa yang saya sampaikan di channel ini bisa bermanfaat. Jadi kita sampai ketemu lagi ya di ngobrol sore urban farming yang berikutnya. Karena kayaknya Bro HS pertanyaannya masih belum nyampe nih. Bro HS jadi mau nanya nggak? Nah, kita sabar aja deh teman-teman yang sudah hadir belakangan. Setelah Bro HS ada Kak Mak Live, ada Kak Jamie 2888, ada Bang Jenhar, Bang Dodi. Selamat sore Bang. Ada Kak Dulset, Bang Tan, Kak Kaspar Maruf, dan Kak Judit. Terima kasih loh teman-teman semua. Kalau di Facebook siapa yang ikut nonton? Yang kita lihat di sini ada Coach Roni, ada Tante Dewi, Bro Yofi, ada Kang Zeze nih, petani kita dari Kuningan. Kayaknya keren nih kangkungnya, cakep-cakep. Ada Kak Fikro Faila, ada Kak Lena. Nih Kak Lena ini juga inspirator urban farming. Katanya rumahnya di daerah sekitar Tanah Kusir tapi punya kebun sayur. Keren kan? Silahkan mampir langsung ke Facebooknya Kak Lena. Ada Kak Rere juga, pegiat yang sangat peduli terhadap sampah. Jadi salah satunya mengolah sampah-sampah plastik menjadi hal-hal yang bisa bermanfaat lagi. Ada Kak Rere nih, Kak Renia Ikawati, ada Kak Yansi, Kak Ketut, Kak Siti Sulasmi, Kak Aulia Basuki, ada Ine ya. Nah Ine nih, ini contohnya pensiunan yang katanya sih pensiunan ya, tapi aktif luar biasa bersama Ake berdua. Salut, hormat. Dan ada Kak Jamal Asyuada. Ya sahabat semua, terima kasih sudah berkenan hadir di ngobrol-ngobrol sore ini. Sampai kita ketemu lagi di ngobrol sore urban farming yang selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, tinggalkan di Instagram saya, tinggalkan di Facebook, apa yang kira-kira bisa kita bahas di minggu depan. Kalau nggak ada kolom komentar, selalu ada tema yang bisa kita bahas di ngobrol sore urban farming yang berikutnya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menanam sahabat semua, karena menanam tanaman dan makanan kita sendiri itu seperti kita mencetak uang kita sendiri. Sampai kita ketemu lagi di ngobrol sore urban farming yang berikutnya. Bye bye.